Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan kode yang saya buat dengan map dan beberapa terdiri dari operasi koleksi, return value, try catch, search expression, dan juga nested function. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu operasi koleksi atau map. Nah, jadi di sini tuh kan kita menggunakan map ya untuk menyimpan pasangan data. Terus map ini tuh terdiri dari key dan juga value yang berupa angka dan juga nama itu. Nah, misalnya contohnya itu key-nya itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sedangkan contoh value-nya itu NU, YUP, Yuan, dan seterusnya. Nah, misalnya nih ya, di variabel angka ini itu kan integer ya, berbentuk integer dan juga string ya. Nah, di variabel angka ini itu memiliki satu key dan juga satu value. Nah, yang sama seterusnya di variabel angka yang kedua ini juga sama, memiliki key dan key kedua dan variabel kedua gitu. Nah, terus misalnya contohnya lagi nih, key 1 kan terus nama value-nya itu NU dan seterusnya. Dan seterusnya itu sama ya. Nah, terus yang kedua itu, nah di sini kan kita menggunakan var hasil ya. Yang kita pakai prosesnya itu dari map ini dan variabel angka. Nah, fungsi si mapnya ini itu untuk mengubah setiap key dan value yang ada dalam map gitu. Nah, misalnya kita pakai si mapnya ini untuk memproses setiap data dalam map variabel angka. Nah, terus kita tuh ubah gitu setiap key, misalnya key-nya itu UI dan value-nya itu ya, betul. Nah, jadi itu sebenarnya itu namanya itu bebas ya, tapi tujuannya sama, yang ini tuh key dan yang ini tuh value gitu. Nah, misalnya kan tadi tuh ya, kalau misalnya si UI ini itu key yang berupa 1, 2, 3, dan seterusnya, sedangkan yang UI ini berupa value, NU, YUP, dan Yuan seterusnya. Nah, kemudian kita panggil si fungsi ubah value ini, ubah U ini untuk mengubah nama yang ada di dalam value. Nah, jika value itu nama tadi ya, kayak NU, YUP gitu ya. Nah, terus habis kita ubah bentuk ubah ini, kita kan tuh mengubah huruf pertama dari nama depan itu menjadi huruf kapital, misalnya NU, nanti akan terubah menjadi huruf kapital pertama jadi NU gitu. Nah, terus kalau misalnya nama ini kosong, terus kita itu bakal ditangani dengan adanya try catch ini, akan ditangani dan dikembalikan pesan teks error gitu. Nah, terus di sini itu ada yang tadi itu try catch yang menjelaskan si try catch. Bagian itu kayak fungsi untuk menangani error kan, untuk kayak misalnya mencoba mengubah nama, terus kalau misalnya ada error itu kan dalam fungsi yang si ubah nama ini tuh kan nggak boleh kosong kan, dan kalau misalnya kosong tuh bakal ditahan sama try catch ini, baru tulis teks error ini gitu. Nah, terus di sini itu habis itu di print si hasilnya itu. Nah, terus di sini itu, nah kita itu kan memiliki nama-nama yang panjang kan, misalnya lebih dari 3 karakter atau 4 karakter itu kan bebas ya, bebas, tapi aku 3 karakter aja. Kalau misalnya dia namanya itu lebih dari 3 karakter, dia bakal mencetak nama yang lebih dari 3 karakter, kayak misalnya Yuan itu kan lebih dari 3 kan, nanti dia bakal mencetak nama itu gitu. Nah, terus di dalam variabel ini, angka ini, terus di sini tuh ada fungsi where, itu kayak digunakan untuk menyaring nama-nama yang tadi tuh yang panjang, yang lebih dari 3 karakter gitu. Terus dia tuh bakal mengambil nama-nama itu di map ini, terus bakal di list pakai tulis gitu. Nah, baru nanti bakal ngeprint atau mencetak nama lebih dari karakter, terus namanya itu apa, namanya siapa gitu. Kayak misalnya lebih dari 3 itu ada Yop, Yuan, Yuna, Suha, dan lainnya. Nah, terus di sini itu ada nested function atau fungsi di dalam fungsi gitu. Nah, di sini itu kan kita punya fungsi ubah ya. Nah, kita punya fungsi ubah. Nah, terus mengubah nama ini tuh menjadi kan tadi itu huruf kapital pertama itu kan. Nah, di dalam fungsi is
empathy ini. Nah, dia itu kan berbentuk string ya, di dalam is empathy ini. Nah, terus di bagian itu, bagian ubah ini itu untuk mengecek kayak misalnya apakah stringnya itu kosong gitu kan, bagian apakah stringnya itu kosong. Nah, jika kosong kan kita dilemparkan ke dalam pesan tadi itu yang error ini. Nah, terus jika kosong kan bakal kelempar ya. Nah, terus di sini tuh ada yang namanya tuh source expression yang bagian bahwa is empty, string s is empty gitu lah. Nah, terus kita di sini tuh kayak membuat fungsi is empty ini dengan cara yang singkat, kayak fungsi itu hanya kayak untuk mengecek apakah stringnya itu kosong atau tidak. Nah, itu menggunakan ini apa sih, tanda panah ini. Nah, cara ini kayak lebih ringkas itu untuk mempersingkat kode gitu dengan adanya ini tuh. Nah, nanti di sini kan bakal dicek nih seperti apakah string itu kosong ya, terus dia bakal return mengembalikan. Nah, kan di sini tuh to uppercase itu kan biar huruf awalannya itu uppercase, huruf besar semua gitu. Nah, terus untuk hasilnya itu seperti ini. Nah, ini kan nama case-nya itu 1 kan, dan sini itu value and nah, dia kan ini uppercase kan, atau yang ubah sih tadi ubah value tadi menjadi huruf kapital yang pertama ini ya, E, Y, Y, J, S kan itu awalnya kan hurufnya huruf kecil semua kan. Nah, bakal diubah tadi ini gitu, jadi seperti ini. Nah, terus yang bagian nama lebih dari 3 karakter itu printnya ini kan, dia bakal mencetak nama yang lebih dari 3 karakter. Nama yang lebih dari 3 karakter itu kan ada Anu, Hyuk, Yuan, Junho, dan Suho. Tapi kalau misalnya di sini namanya itu kayak lebih dari 4 karakter, nah di sini dia bakal mencetak Anu sama Junho, namanya itu lebih dari 4 karakter, berarti 5 gitu kan. Nah, oke guys, jadi seperti itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.